Winda adalah seorang wanita bertubuh seksi dan berparas cantik. Ia rajin workout, hampir setiap hari tapi tak pernah sekalipun melepas hijabnya. Setiap sore, di gym langganannya, Winda menyiapkan tripod kecil dan memulai live TikTok. Itu sudah jadi rutinitas. Gerakan angkat beban, sapaan manis ke kamera, lalu membalas komentar-komentar yang terus berdatangan. Penontonnya makin hari makin banyak. Ada yang sopan, ada yang terang-terangan genit, bahkan ada yang kirim GIF sambil menyisipkan pesan pribadi. Tak sedikit laki-laki hidung belang yang mencoba mendekat. Mulai dari ajakan makan malam, liburan, bahkan ada yang to the point menawarkan tidur bareng dengan bayaran. Winda membaca semua itu sambil tersenyum kecil. Bukan karena tertarik, tapi karena tahu dunia live seperti ini memang penuh dengan rayuan murahan. Ia tidak pernah menggubris, tidak pernah membalas. Semua pesan-pesan itu hanya ia anggap angin lalu. Baginya perhatian memang menyenangkan, tapi ia tahu batas. Setidaknya batas versinya sendiri. Bagi Winda, olahraga bukan lagi soal kesehatan. Ini soal eksistensi. Dan kamera adalah cermin kedua yang tak pernah ia tinggalkan. Banyak orang yang menyangka Winda masih single, padahal ia sudah bersuami. Reza adalah seorang kasir di sebuah supermarket kecil dekat terminal. Pekerjaannya sederhana, berdiri seharian di balik mesin kasir, memindai barang, tersenyum pada pelanggan, dan sesekali dimarahi jika harga tak sesuai promo. Tapi itu belum semua. Di sela-sela waktunya, Reza juga bekerja sampingan sebagai ojek online. Kadang sepulang shift pagi, kadang sebelum masuk kerja saat dapat jadwal malam. Ia tidak punya banyak pilihan. Hidup di kota besar dengan penghasilan pas-pasan, ia hanya bisa mengandalkan tenaganya. Jam tidurnya tidak tentu, badannya sering pegal. Tapi Reza jarang mengeluh. Baginya, selama bisa mencukupi kebutuhan rumah dan melihat istrinya tersenyum, semua capek bisa ditahan. Ia tidak punya waktu buat nongkrong atau scroll TikTok berjam-jam. Ponselnya lebih sering dipakai untuk notifikasi pesanan, peta arah penjemputan, dan kalkulator cicilan. Tiap kali dapat order, ia hanya berpikir satu hal. Lumayan buat beli beras, buat isi kulkas, buat bayar listrik. Di tengah kesibukannya, Reza selalu menyempatkan pulang meski hanya sebentar. Kadang untuk makan bareng, kadang hanya untuk mencium kening istrinya sebelum melanjutkan kerja. Dan tak banyak yang tahu, lelaki pekerja keras ini, yang hampir setiap hari berkeringat di jalan, adalah suami dari Winda Paramita, seorang influencer seksi di TikTok. Suatu hari, Reza pulang lebih awal dari biasanya karena merasa tidak enak badan. Tubuhnya lemas dan kepalanya terasa berat, jadi ia memutuskan untuk izin pulang lebih cepat dari shift malam di minimarket. Sampai di rumah, ia tidak menemukan siapapun. Rumah sepi. Tapi Reza memilih untuk berpikir positif. Mungkin sayang lagi keluar sebentar, gumamnya sambil rebahan di sofa. Sementara itu di tempat lain, Winda sedang asik melakukan siaran langsung dari gym favoritnya. Dengan pakaian ketat khas workout yang menonjolkan bentuk tubuhnya, ia tersenyum ke kamera dan membaca komentar para penonton. Beberapa dari mereka memberinya GIF yang nilainya cukup besar. Winda terlihat sangat menikmati perhatiannya, seolah ia melupakan bahwa ia melakukannya tanpa seizin suaminya. Beberapa jam kemudian Winda pulang ke rumah. Ia membuka pintu perlahan dan melangkah masuk dengan hati-hati. Pakaiannya masih sama, ketat, berkeringat, dan jelas menunjukkan bahwa ia baru saja dari gym. Tapi ia tidak tahu bahwa Reza ternyata sedang ada di rumah. Dengan panik, Winda langsung menuju kamar mandi, berharap bisa berganti pakaian sebelum ketahuan. Ia menahan napas saat berjalan melewati ruang tengah, berharap Reza tidak menyadarinya. Tapi takdir berkata lain. "Sayang," terdengar suara berat Reza dari ruang tamu. Winda terdiam, tubuhnya menegang. Reza membuka matanya setengah dan melihat istrinya berdiri di ambang pintu. "Dari mana aja?" tanyanya sambil mengerjap. Winda menarik napas cepat dan tersenyum canggung. "Dari minimarket, sayang," jawabnya cepat. Reza mengangguk pelan dan kembali menutup mata. Ia terlalu lelah untuk berpikir lebih jauh. Beberapa menit kemudian, setelah berganti pakaian dan berdandan rapi, Winda keluar dari kamar mandi dan mengajak Reza makan malam bersama. Mereka duduk berdua di meja makan, tampak seperti pasangan biasa. Winda berdiri di tengah ruangan gym yang luas dan terang. Ia mengenakan legging hitam ketat yang membentuk siluet tubuhnya dengan sempurna. Hijab sport yang ia kenakan berwarna senada, melilit erat kepala dan lehernya, menyisakan wajah yang berkeringat namun tetap memancarkan pesona tenang. Di sekelilingnya ada 3 pria. Ketiganya mengenakan kaos singlet dan celana gym pendek. Kulit mereka kecoklatan, berkilau oleh keringat. Tatapan mereka penuh perhatian namun terasa terlalu intim. Pria pertama berdiri di sisi kiri Winda,
Tangannya memegang pergelangan tangan Winda, seolah sedang mengarahkan gerakannya dengan lembut. Pria kedua di sisi kanan memegang siku dan sesekali menyeka keringat di pelipis Winda dengan handuk kecil. Sementara pria ketiga berdiri tepat di belakang Winda, tangannya di pinggul Winda, menahan tubuhnya agar tetap stabil saat mengangkat barbel berat. Setiap kali Winda menurunkan barbel, pria di belakangnya ikut turun perlahan, posisinya terlalu dekat. Napas mereka hampir menyatu. Winda tersenyum. Bukan senyum sopan. Senyum itu mengandung rasa nyaman. Bahkan tawa kecil keluar dari bibirnya, ringan dan lembut. Reza berdiri di sudut ruangan, mematung. Ia melihat semua itu, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Suaranya tertahan. Ia hanya bisa menyaksikan. Tiba-tiba Winda menoleh ke arah Reza. Mata mereka bertemu. Tapi Winda tak terlihat terkejut atau merasa bersalah. Ia hanya tersenyum, lalu kembali menghadap ke depan. Pria-pria itu tetap mendampinginya, mendekapnya. Reza terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya memburu, pandangannya kabur. Ia duduk di atas ranjang, memegangi kepala, jantungnya berdebar hebat seperti habis berlari jauh. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Itu cuma mimpi. Itu cuma mimpi. Tapi dada ini sakit. Ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Ia menoleh ke samping. Di sana Winda masih tertidur dengan wajah damai. Reza memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan mimpi itu. Tapi semakin ia coba lupakan, semakin jelas gambarnya muncul lagi. Tawa Winda. Sentuhan pria itu. Keringat yang membasahi tubuh Winda. Senyum yang bukan untuk Reza. Winda menggerakkan badannya, lalu membuka mata. Sayang, kamu kenapa? Tanyanya dengan suara serak. Reza menahan suara agar tak pecah. Aku mimpi buruk, katanya pelan. Mimpi apa? Reza menatap langit-langit. Kamu di gym, bareng 3 cowok. Mereka nempel terus sama kamu, kayak kamu lebih milih mereka daripada aku. Winda terdiam sebentar, lalu duduk. Sayang, itu cuma mimpi. Jangan dimasukin ke hati. Tapi aku lihat kamu senyum ke mereka, kata Reza. Suaranya bergetar. Kayak kamu bahagia banget di antara mereka. Dan aku cuma berdiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Winda memeluk Reza. Tapi pelukan itu terasa dingin bagi Reza. Ia membalas pelukan itu. Tapi pikirannya masih penuh tanya. Pagi itu udara masih dingin. Ketika Reza selesai mencuci muka dan masuk ke kamar mandi untuk menyikat gigi, di gantungan handuk matanya menangkap sesuatu yang asing. Sebuah baju gym ketat, warna hitam merah masih basah, dan mengeluarkan aroma sabun yang samar. Kening Reza mengernyit. Ia bukan orang yang terlalu memperhatikan pakaian, tapi kali ini ia yakin ini bukan pakaian milik mereka berdua. Ia tahu persis Winda tak punya baju seperti itu, setaunya. Di ruang tengah, Winda sedang menyapu, mengenakan daster dan kerudung tipis warna pastel. Melihat Reza datang membawa baju itu, wajahnya langsung berubah. Sayang, ini baju siapa ya? Tanya Reza sambil memegang pakaian itu dengan 2 jari, seolah takut salah paham. Winda berhenti menyapu. Oh itu bajunya Nurma. Dia mampir kemarin sore, habis dari gym, numpang mandi. Reza diam sejenak, matanya tajam mengamati ekspresi istrinya. Nurma? Ya, teman arisan itu loh. Kamu lupa? Reza mengangguk pelan, walau pikirannya tidak sepenuhnya percaya. Kamu nggak ikut Nurma nge-gym? Ya enggak lah, jawab Winda cepat, terlalu cepat. Aku mah anti gym-gyman. Ngapain capek-capek di tempat ramai? Mending olahraga di rumah, kan lebih aman. Reza tak menanggapi. Ia hanya mengangguk pelan dan meletakkan baju itu di gantungan. Tapi pikirannya masih tertinggal di situ. Siang harinya, Reza sibuk di konter tempat ia bekerja. Suasana cukup ramai, tapi masih bisa ditangani sendiri. Di antara pelanggan yang datang, 2 pemuda usia sekitar 20-an. Masuk sambil terkikik dan tenggelam dalam layar ponsel masing-masing. Lihat nih, yang ini makin gila. Live jam segini bro, mana ketat banget, wih gila. Kata yang satu sambil menyikut temannya. Parah sih ini, leggingnya nempel kayak dicetak. Sahut yang lain, matanya tak lepas dari layar. Reza hanya melirik sekilas, tak terlalu ambil pusing. Tapi saat satu dari mereka mendekat dan menunjukkan layar ponselnya, Reza refleks menoleh. Mas suka nonton ginian nggak? Tanya si pemuda sambil tertawa. Layar ponsel menunjukkan seorang perempuan berhijab sedang angkat beban ringan di gym. Kamera diatur sedemikian rupa sehingga menonjolkan lekuk tubuhnya. Wajahnya samar karena efek pencahayaan, tapi cukup untuk membuat dada Reza mencelos. Sekilas. Hanya sekilas tapi cukup. Hijab, bentuk wajah, gerak tubuh. Bahkan ada suara saat tertawa samar di latar belakang. Terlalu familiar. Reza diam, tenggorokannya kering. Pandangannya kosong. Mas gimana? Mantap kan? Kata pemuda itu sambil tertawa.
Reza hanya tersenyum tipis. Iya, mantap. Tapi hatinya bergetar. Saat jam istirahat tiba, Reza berjalan cepat ke ruang loker. Tapi kali ini bukan untuk makan siang atau sholat. Langkahnya tergesa. Tangannya gemetar saat membuka loker dan meraih ponsel. Rasa penasaran dari kejadian tadi terus menghantui pikirannya. Ia membuka aplikasi TikTok. Mengetik nama akun istrinya yang selama ini ia tahu. Isinya kosong. Tidak ada satupun video. Hanya foto profil polos dan 20 pengikut. Reza mengernyit. Hatinya tak tenang. Ia mencoba mengetik nama Winda Paramita di kolom pencarian. Lalu muncullah akun lain dengan nama pengguna yang sedikit dimodifikasi, tapi memakai foto wajah istrinya. Followernya lebih dari 100.000. Jari Reza kaku. Ia membuka akun itu. Deretan video langsung muncul Winda di gym, mengenakan pakaian ketat, berhijab, tapi tubuhnya sangat terbentuk. Kamera selalu mengambil sudut yang menonjolkan lekuk tubuh. Ada video saat ia tertawa kecil. Ada saat ia mengangkat barbel dengan pose menggoda, dan banyak komentar yang tak pantas. Reza terdiam, dunia terasa runtuh. Ia tak tahu harus marah, sedih, atau malu. Dengan napas berat, Reza langsung mendatangi atasannya dan meminta izin pulang lebih awal, alasan sakit. Wajahnya pucat, suaranya lirih, tak ada yang mencurigai. Sesampainya di rumah, Reza tak langsung masuk. Ia menitipkan motornya di rumah tetangga, agar tak terlihat di halaman. Ia masuk rumah diam-diam, menunggu. Duduk di ruang tamu, lampu sengaja dibiarkan mati. Matanya menatap gelap. Beberapa jam kemudian, suara langkah dan suara kecil terdengar dari luar. Winda pulang. Ia melenggang santai, masih mengenakan kostum gym ketat. Hijab sport melilit rapi. Tubuhnya masih berkeringat, tapi wajahnya berseri. Ia bersenandung kecil entah lagu apa. Tangannya membuka pintu seperti biasa, penuh percaya diri. Namun langkahnya terhenti. Di ruang tamu yang gelap, Reza duduk menatap lurus ke arahnya. Winda membeku. Senyumnya lenyap, mata mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, tak ada kata yang keluar. Punya Nurma? Bullshit. Nada Reza pelan tapi penuh tekanan. Ia berdiri di depan pintu kamar, menatap Winda dengan mata merah. Aku bisa jelasin, ucap Winda cepat, mencoba tetap tenang. Reza mendekat perlahan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melemparkan ponsel ke meja. Layar ponsel itu masih menyala, menampilkan akun media sosial Winda dengan konten berpakaian ketat olahraga, joget-joget dan melakukan berbagai gerakan workout. Coba kamu jelasin ini semua, kata Reza dengan suara lebih dingin. Winda menelan ludah, wajahnya tegang. Aku cuma pengen bantu keuangan kita, Za. Dengan cara jual aurat, potong Reza. Winda membalas dengan nada tinggi. Aku udah capek hidup susah. Uang dari kamu itu nggak cukup. Reza memejamkan mata. Aku kasih semua gajiku buat kamu, Win, tanpa sisa. Aku bela-belain kerja terus ngojek. Bukan buatku, buat kamu. Dan aku juga berkorban. Bentak Winda. Aku pengen punya penghasilan sendiri. Aku pengen punya hidup yang aku kontrol. Yang aku pilih sendiri. Dan ini, konten live gym ini ngasilin duit, tahu nggak? Reza diam sejenak, lalu berkata lirih. Tapi kamu nggak cuma cari uang, Win. Kamu buka aurat kamu. Kamu biarin ribuan orang lihat kamu. Itu dosa. Dan itu dosa jariah. Tiap kali videomu ditonton, tiap itu juga dosanya jalan terus. Winda menatap Reza tajam. Dosa? Gak usah munafik deh. Suami yang gak bisa penuhin kebutuhan istrinya juga dosa. Reza menggeleng pelan. Dengar ya, kebutuhan kamu selalu aku penuhi ya. Jangan asal ngomong kamu. Za, gaji kamu itu cuma 3 juta, skincare aku aja sebulan 2 juta. Kamu pikir kalau aku nggak nge-live cukup? Winda masuk ke kamar dengan langkah cepat, penuh amarah. Ia membuka lemari dan mulai memasukkan pakaian ke dalam koper, tanpa berkata apa-apa. Reza yang berdiri di ambang pintu hanya bisa melihat dengan dada sesak. Mau kemana kamu? Winda tak menjawab. Ia terus melipat baju, wajahnya dingin. Reza melangkah masuk dan mencoba menarik koper itu. Kita masih bisa bicarain ini, Win. Jangan kayak gini caranya. Bicarain apa lagi, Reza? Kamu udah ngatain aku hina? Kamu ngerasa paling benar. Padahal aku capek, Za. Aku butuh dihargai, didengar. Aku udah kasih semuanya, Win. Gaji, waktu, tenaga. Aku kerja ngojek dari pagi sampai malam. Aku lakuin itu semua buat kita. Iya, tapi itu semua nggak cukup. Aku butuh hidup yang bikin aku merasa berarti. Berarti menurut kamu, harga diriku sebagai suami bisa kamu tukar sama konten buka aurat di internet? Kontenku nggak separah itu. Reza menahan amarah. Nggak separah itu? Kamu sadar nggak? Aurat kamu dilihat ribuan mata laki-laki. Itu dosa jariah, Win. Dan aku suamimu. Tapi kamu bikin aku kayak suami yang nggak ada harganya.
Winda memalingkan wajah. Air mata menggenang, tapi ia tetap menyelesaikan mengepak. Reza memegang lengan Winda, lembut. Win, jangan pergi. Kita bisa cari jalan tengah. Kita bisa perbaiki ini. Winda menepis tangan Reza. Aku udah nggak kuat. Aku minta cerai, Reza. Kata-kata itu seperti pisau menusuk dada Reza. Tiba-tiba, klakson mobil terdengar dari luar. Winda menarik koper dan keluar rumah. Di luar, seorang laki-laki teman gym Winda sudah menunggu di mobil. Winda masuk tanpa menoleh lagi ke Reza. Reza hanya berdiri di teras, tubuhnya lemas. Matanya menatap kosong ke arah mobil yang pergi menjauh. Hatinya retak. Beberapa hari kemudian, Reza mendatangi rumah mertuanya, berharap Winda pulang ke sana. Namun mertuanya justru balik bertanya. Dia malah enggak pulang-pulang. Kamu ngapain sih, Za? Reza hanya menggeleng. Ia menahan air mata, menahan rasa malu dan marah. Setelah itu, ia mulai mencari Winda ke berbagai tempat. Rumah Nurma, tempat gym. Tapi semuanya nihil. Tak ada jejak. Hingga 7 hari kemudian, 2 polisi datang ke rumah kontrakan Reza. Selamat siang, apa benar ini rumah Bapak Reza, suami dari Ibu Winda Paramita? Benar, Pak, dengan saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Semalam kami telah menemukan istri Anda dalam keadaan meninggal dunia. Kami minta Anda ikut ke kantor untuk proses identifikasi. Dunia Reza runtuh saat itu juga. Reza syok dan hampir pingsan mendengar kabar itu. Seperti tersambar petir di siang bolong. Badannya kaku seketika. Di kantor polisi, ia diberitahu. Winda ditemukan di sebuah penginapan pinggir kota. Ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Hasil penyelidikan menunjukkan ia dianiaya dan diperkaos oleh 3 orang laki-laki, yang adalah rekan gymnya. Reza duduk lunglai, air matanya tumpah tanpa bisa dikendalikan.